Lu dijual sama orang tua lu? Ya, bener banget. Aku dijual sama orang tua aku 500.000. Radio Vlog is back. Odan. Odan. Hai, ya Adalah Odan. Wow. Gini dong nyebutnya. Oke. Odan, wow. Gitu. Odan. Wow. Barengan, 2, 2, 3. Odan, wow. Welcome to Radio Vlog. Mantap ya. Mantap kan? Kayak kita nggak usah ngemas deh. Gak usah ya, langsung Odan aja ya hostnya ya, langsung Kita Odan, nggak usah. Odan aja hostnya ya. Terus gimana? Udah berapa lama berhubungan? Kita Kita itu. ini sudah. Iya. Guys. Jadi kali ini kedatangan tamu. Tamu kita sampai bawa masakannya sendiri. Iya, dia bawa dagangannya sendiri. Apa nih Dan pempek? Wow. Wow. Pempek. Wow. Iya. Jangan lupa ini Apa Instagramnya. Instagramnya ada ya? Instagramnya langsung ke Odan wow. Oh, langsung Odan. Gak ada Instagramnya, langsung ke orangnya aja. Oke. Orangnya punya pempek sendiri. Orangnya Oke. dijual juga? Enggak. Oh, enggak dijual. Kali aja ada yang mau beli Odan. Kalau ada yang mau beli nggak apa-apa. Iya. Odan ini unik loh. Kali ini bintang tamu kita unik ya. Unik sekali. Ya kan dari gayanya, kacamatanya. Oh, thank you so much. Makasih loh lu udah pakai kacamata agak nggak ada kacanya kan? Iya. Emang bolong nggak ada kacanya. Oh, iya. Emang bolong Jadi ya. nggak ada refleksi lampu. Oh, jadi aman ya, nggak ngeribetin editing ya kak. Jadi aman ya. Ini memang Oke. konsep Udah tahu seperti itu ya. It's concept, it's my style in my life. Wow. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya? Iya benar. Ya, jadi bagus. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Betul. Mungkin dia tahu ada lampu-lampu terus pakai kacamata. Jadi biar nggak repot. Iya benar. Iya, bener banget. Odan ada banyak pertanyaan kita di sini. Masa sih? Ayo pertanyaan apa Iya. nih? Ada, nggak ada ternyata. Tuh kan? Enggak gini. Odan ini kemarin tuh sempat ngehits Iya dengan lagu dengan lagu cover itu ya. Gara-gara gue lihat cover lu itu, ini dipromoin banyak artis-artis. Gue bilang nih, ini sama tim kreatif nih harus diundang nih. Iya. Ke Radio Vlog. Masa sih kak? Cover yang mana sih? Ada lagu religi. Ya bener banget, Iya, bener bener. banget. Teman-teman gue soalnya promoin lu. Awalnya gimana tuh? Lu bisa nge-cover, kok tiba-tiba pengen nge-cover lagu dari Kan- ini? Gara-gara Suara lu corona nih. Enggak, suara aku bener-bener gak ada bagus-bagusnya sama sekali sebenarnya. Jangan gitu banget. Ya, gitu. Jangan gitu banget ya. Jangan terlalu jujur ya, santai. Jelek tapi nggak bagus, Oke. tapi Bagus tapi jelek. jelek gitu. Ya. Tapi gara-gara Makanya latihan didengar. terus, bener kan kak? Nah, nggak bagus, apa-apa, terus? nggak bagus, tapi jelek. Oh, Tapi nggak bagus juga. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gara-gara latihan bisa Jadi enak bagus. didengar, jadi Ah, bagus. catchy ya, catchy. Iya. Jadi gara-gara si corona nih ya. Jadi gara-gara si corona daripada Odan kan anaknya bener-bener gak bisa yang diem aja gitu loh kak. Jadi harus ada yang dibuat lagi Kreatif gitu loh. lah, Kreatif gitu loh. Apa sih? Hipertatif ya, hipertatif. Apa sih? Hiperaktif. Nah, ya hiperaktif gitu. Apa ya, guys? Ya hiperaktif maksudnya gitu. Jadi harus dikembangin. Akhirnya nih kan nari bisa. Oh, nari bisa Dance ya? bisa. Wah. Buat pempek bisa. Wah. Acting bisa. Wah. Modeling bisa. Host bisa. MC bisa. Host bisa. Masa nyanyi nggak bisa? Oh, Gitu kan. jadi pengen semuanya ya, Akhirnya, dibuat ya. Maruk ya. Lu jangan jadi YouTuber please. Nanti kita nggak Iya, ada makanya. Ada nggak? Ada YouTube channel Ada. sendiri kan? Ada YouTube channel Coba sendiri. apa namanya? Di subscribe nama YouTube channelnya Lala Dandan. Kenapa namanya Lala Kenapa Lala Dandan? Dandan? Karena Lala suka dandan. Oh, panggilan lu Lala? Oh, panggilan Lala. Apa? Enggak, itu karena ada di YouTube. Yang penasaran langsung ke YouTube-nya aja ya. Oh. Jadi di situ lu make up gitu. Enggak ada make upnya sebenarnya. Lo terus? Nggak ada. Cuman di setiap vlog aku pasti ada touch up-nya dulu sebelum mulai. Oke. Oh, Rutinitas makanya- touch up ya. Ya rutinitas Makanya touch Lala up. dandan. Makanya Lala dandan. Tapi kalau mau cover lagu religi nggak dandan ya. Oh, Oke. Enggak apa-apa dong kan rapi-rapi. Loh, Iya. syuting kan harus dandan tetap. Bener banget. Kan Harus buat rapi-rapi. biar nggak berminyak. Iya. Maksudnya kan itu. Itu sebabnya namanya Lala dan Masa kita bikin radio vlog dan Dan. Dan batoko ya. dendeng, Oke. Kak, dendeng. Jadi gitu loh kak. Kenapa iseng-iseng cover lagu? Karena memang anaknya tadi berapa Iya, tadi? Hiper kreatif. Hiper kreatif, jadi mau belajar lagi. Akhirnya belajar nyanyi lah lewat YouTube. Kalau di rumah aja nggak ngapa-ngapain, Bosen. I'm boring, I'm bosen gitu Oh, kan. bosen. I'm bosen, I'm not happy in my life gitu. Yes, yes, yes. Bosen ya. Akhirnya belajar vokal lewat YouTube. Hah, lewat apa tuh? YouTube
Kok Lu bisa? gimana caranya? Belajar vokal lewat YouTube. Lu nge-play YouTube gitu terus lu nyanyi? Enggak juga, ada yang diketik, diketik. Emang iya? Diketik, tek vokal plus, boleh kan disebutin? Oh, boleh. Ya, jadi lewat vokal plus aku bener-bener belajar. Yang tadinya nggak tahu nada, Sekarang yang nggak tahu A kemana, sekarang tuh jadi tahu. Malah nggak tahu, makin nggak tahu. Sekarang nebak ya? Apa? Nebak-nebak. Nebak-nebak. Jadi gitu Kak, jadi belajar dari YouTube, belajar dan belajar dari YouTube. Tapi mungkin emang bertalenta ya, makanya jadi bisa Iya, ya. makanya heboh juga orangnya. Iya, amin. Sayang kalau nggak diapa-apain. Dan yang penting itu adalah sayang kan? percaya diri. Ya, harus Percaya diri lu tinggi lu. Ya apa sih bahasa Inggris? Self esteem. Ya. Confidence. Be confidence. Yes. Be confidence. Itu akhirnya percaya diri. Nyanyi cover nih. Iseng-iseng karena bulan puasa. Gimana kalau cover religi aja ya? Lagu apa sih waktu itu? Coba. Waktu itu aku nyanyi lagunya Opik, Cahaya Hati. Wah. Cahaya hati. Bukan itu. Ada 5 bukan. Itu Tombo Hati. Oh, Tombo Hati. Itu Tombo Hati, ya ampun. Cahaya Hati itu yang begini nih, mau dinyanyiin nggak sih? Boleh dong. Boleh. Coba. Sambil jogetnya juga boleh. Oh, ini nggak boleh joget. Oh, nggak boleh Kita joget. masuk penjara saya. Oh, iya. Jangan. Coba gimana lagi? Cek. Coba. Ini mau dicoba. Coba. Ini mau dicoba. Udah selesai semuanya. Udah ada suaranya nggak tadi? Lagi ada. Ada ya, sekali lagi ya. Kalau nyanyi- Coba lagi. Kalau nyanyi religi aku harus serius. Iya. Aku harus serius, nggak Oke, boleh, cari nggak nada, boleh cari gini. nada. Ntar dibully. Iya. Laki. Lihat siapa Nggak ya? ada lagi gitu. Oh nggak ada ya? Ya udah biasa aja. Ada aku masih malu. Tangan aku dingin loh, Kak. Pegang deh. Wah. Iya beneran. Beneran dingin. Ya udah. Iya nyanyi. Nervous lah. Gapat. Allah Rahman Allah Rahim Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qubi Allah Rahman Allah Rahim Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qubi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Katanya nggak bisa nyanyi. Ya kan Bohong, belajar nggak nyanyi. Belajar nyanyi jadi bisa. Pitch-nya dapet ya tadi ya. Akhirnya Vibranya belajar. udah dapet. Feel-nya pun lo dapet sebagai penyanyi. Lo Oh, bisa merasakan keren, isi keren. lagu itu. Aku sih yes sih. Oh, audisi. Aku sih yes. Iya. Aduh, audisi Bagus, ya, bagus, audisi bagus, ya. bagus. Itu akhirnya cover lagu itu dan semua orang kayak sesuatu yang baru dari seorang Odan yang biasanya I mean girl gitu kan, Iya. yang mau banget gitu kan, Iya. mau banget tiba-tiba nyanyi serius Religi. terus enak didengar. Iya. Gak tau enak nggak sih? Enak. Gak tau enak nggak sih? Akhirnya cover tiba-tiba full konten di YouTube kan. Subscriber langsung naik banyak, terus semuanya pada minta lagi. Lagi dong. Pengen lagi nggak? Lagi buat lagi sebanyak-banyaknya. Udah buat Udah berapa total? kemarin. Kalau cover itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 gini. Tapi udah tayang semua. udah tayang semua. Lagunya religi juga. Religi semua. Semuanya. Kok jadi spesialisasi? Karena Ramadan, karena Ramadan. Sekarang berarti Habis mau ini cover apa? lagi. Nah ini yang dibingungin, karena semuanya pada minta tetap di religi. Karena udah terbiasa. Mungkin dengan lo emang enak di lagu religi. Tapi kayaknya kalau untuk benar-benar seriusin religi, aku tuh belum siap gitu loh, karena kayak itu tuh bukan sembarang nyanyi. Iya. Karena kita nyanyi sambil berdakwah, Bener. kita bernyanyi sampai mengajarkan ajarannya agama Islam gitu kan. Jadi ya memang harus benar-benar serius ya. serius dan harus benar-benar baik gitu loh Kak. Ini nggak bisa salah-salah. Nggak bisa salah-salah. Main ya. Ya kemarin aja aku sempat cover lagunya Al Waba, Nisa Sabian. Salah sedikit. Ya aku kan dari awal udah bilang aku baru belajar dan cover juga aku belajar sama teman-teman aku yang bisa. Tapi kalau memang masih ada kesalahan, I'm so sorry. Karena namanya kita manusia, It's alright, ya it's kan? alright. Pasti nggak luput dari salah dan hilap kan, gitu. Jadi gimana ini Oda? Jadi sekarang tuh larinya ke dangdut. Sekarang ke dangdut. Nyanyi juga. Lu dari umur berapa sih awal berkarir lu? Dari kecil memang udah joget-joget, tari-tari India tuh memang dari hobi kecil ya? memang udah Hobi ya? hobi. Hobi dan juga. Enggak. Jadi nari-nari gitu segala macam lo belajar di mana? Apa? YouTube Belajar. semua belajar sama Dulu waktu lu kecil otodidak. ada YouTube. Udah ada YouTube ya? Belum ada maaf. Kayaknya bukan YouTube deh. Bukan YouTube ya? Kayaknya bukan YouTube deh. Nama orang siapa mirip YouTube gitu. Oh.
Gitu maksudnya. Yuyu. Yunita Siregar mungkin. Iya, Yunita Siregar. Iya, benar. Kayaknya tuaan aku daripada Yunita Siregar. Oh iya, mantan Gitu. Rinanya dia ya. Oh, mantan kakak. Iya. Kenapa larinya ke situ? Kan serempet dikit, serempet, trot. Kena crot akhirnya. Itu akhirnya sekarang ke dangdut biar kayak sesuai sama aku aja gitu. Lo banget lah ya kalau dangdut. Dan Emang lo suka dangdut? Suka dangdut tapi baru kali ini bener-bener belajar dangdut. Kayak Karena nggak- Cempoknya udah bisa dapat. Bisa nggak ya? Karena nggak gampang loh. Nggak gampang. Gampang. Lumayan. Sekarang tuh udah lumayan bisa, tapi masih banyak banget. Apa yang pengen lu cover dangdut itu? Cendol Dawet udah. Oh. Cendol Dawet udah. Terus aku tuh pengen cover lagunya Sewo Kutonya almarhum Didi Kempot. Oh. Iya, Tuh lagu favorit tadi. Iya kan? Oh ya? Dan Oh ya? nanti kita dengerin ya. Iya. Kita dengerin di dengerin bareng. YouTube-nya Odan. Wow. Luar biasa Odan. Dan lo pertama kali emang udah suka apa joget-joget, suka nampil lah ibaratnya. Ya, suka tampil. Nah, pertama kali lo syuting itu ceritanya gimana? Coba ceritain dari awal. Diajakin orang apa gimana? Aku ceritain ya? Oh iya, boleh ya? Siapa tahu Boleh semua ya? orang tuh terinspirasi dengan Iya, Odan. yang suka joget-joget siapa dari tahu kecil ya, kan? siapa Iya. tahu ya. Jadi dari arti jadi bentar. Ada subtitle di sini. Ada kan subtitlenya bahasa apa ini namanya? Bahasa Turki. Jadi dari kecil tuh memang gemesin, memang tampil dan tampil. Sampai akhirnya ada something yang buat aku itu pengen jadi artis sebenarnya. Ada something yang buat aku tuh pengen jadi artis dan masuk TV. Apa itu? Bukan karena aku pengen terkenal dan jadi artis malah. Apa jadinya? Something. Ada something yang aku itu harus terkenal, harus masuk TV biar bisa dilihat oleh seseorang karena waktu itu pikirannya karena hanya dari TV loh aku bisa dilihat mereka. Dilihat Kenapa? Siapa itu? Apa tujuannya? Ya. Coba Jadi- cerita dulu. Cerita ya, Mungkin cerita. ada Cerita. kisah di balik itu semua. Tisu. Oh iya. Enggak. Ini kenapa lo kok Sembongkah, mata lo? Tisu. Mata lo kayaknya udah. Itu lapin air mata semua kepalanya. Aduh, basah. Oh, basah langsung ya? Basah ya. Makanya kacamatanya bolong jadi biar disalah. Iya, jadi biar langsung nggak usah repot-repot dibuka langsung dicolok. Jadi gini kan. Odan ini pengen masuk TV bukan karena sesuatu bakat atau apa, tapi ada tujuannya. Coba ceritain apa. Awalnya selain memang punya bakat sih. Iya benar, pasti. Gigit. Jangan dijatuhin banget sih. Enggak. Lebih ke Bukan gigi. karena bakatnya maksudnya. Bakat pasti ada, tapi Ya, karena ada sesuatu. Tapi karena ada tujuan dan ada something. Yes. Jadi ada sesuatu yang dulu itu Odan pikir hanya cuman lewat TV aku tuh bisa dilihat oleh mereka dan bisa dikenali sama mereka. Siapa? Orang tua. Orang tua. Kenapa orang tuanya? Orang tua kandung. Orang tua kandung. Odan Iya. tinggal sama orang tua kandung sekarang. No, aku tinggal sama orang tua angkat aku di Palembang. Oke. Oke. Dari kecil tinggal sama orang tua yang ada di Palembang. Tapi dari kecil tuh udah sering dengar yang kayak diejek anak pungut segala macem karena aku anak nomor 8 dari 9 bersaudara di kota Palembang. Oke. Dan semuanya laki-laki, cuman gue doang. Laki juga sih, Iya. sama. Iya. Oh, laki-laki. Iya. Cuman oke. cuma apa nih? Cuma. Itu karena 9 bersaudara dan deket-deket semua, namanya orang daerah anaknya banyak terus deket-deket semua kan umurnya, jadi kayak kelihatan beda banget sama kakak-kakak yang lain. Oh, oke. Sama adik juga beda, jadi dari physically-nya memang bener-bener beda. Beda. Mirip. Dari mereka nggak mirip, itu sebabnya dari kecil tuh sering dibully, lu anak pungut lo tuh tahu nggak sih lo tuh bukan saudara-saudaranya mereka, jadi dari kecil tuh memang udah sering dibully. Terus Dan gimana lo kecil perasaannya? dan waktu kecil juga Odan tuh gendut banget kan, 100 kilo. Waktu itu aku sempat 100 kilo. Akhirnya dibully terus, cuman sosok ibu yang di Palembang ini namanya Ibu Yanti. Cuman dia yang kayak enggak, namanya seorang ibu ya kak. Iya. Namanya seorang ibu, walaupun dia bukan yang lahirin, tapi dari umur 1 hari aku udah sama dia. Oke. Dan kalau bukan karena dia, aku nggak mau cari orang tua yang udah jual aku. Nah, lu kok tahu orang tua lu dijual sama orang tua lu? Ya, bener banget. Aku dijual sama orang tua aku 500.000 dulu, tahun 98. Wow. Dari umur 1 hari. Akhirnya diambil sama orang tua yang ada di Palembang. Kapan lu tahu dijual? Waktu SMP. Waktu SMP aku baru tahu aku dijual. Saat itu ya namanya anak kecil bisanya nangis dan segala macam. Entah kenapa dari saat aku tahu aku dijual, karena memang basicnya pengen jadi artis kali ya. Tujuannya itu cuman karena aku nggak tahu muka, nggak tahu nama, nggak tahu keberadaan mereka, aku nggak tahu mereka masih hidup atau enggak, aku nggak tahu mereka di mana. Cuman tujuannya satu, aku bisa masuk TV, aku bisa dilihat sama mereka.
Ya biar mereka tahu, oh itu anak gue yang gue jual dulu loh. Dulunya gitu. Oke. Dulu niatnya gitu awalnya. Itulah sampai akhirnya tahu 2 SMP, akhirnya diceritain lah sama orang tua yang ada di Gimana Palembang. Namanya manusia kecewa banget. Sedih. Kecewa sedih, kita nggak munafik gitu ya. Dan aku itu satu dari sekian banyak anak yang dijual. Oh, Sampai sekarang kasus penjualan anak makin banyak. benar. Ya kan? Iya. Apa kalian tahu perasaan anak yang dijual tuh kayak gimana? Benar. Iya. Terkadang anak-anak yang dijual kayak kami tuh gila loh, kita nggak tahu orang tua kita masih hidup atau enggak, kita nggak tahu muka, kita nggak tahu physically. Terkadang ada rasa kok gue kangen seseorang ya, Iya. tapi kita nggak tahu mau ngangenin siapa. Siapa itu? Mukanya orang Itu nyiksa nggak sih, Kak? Benar. Iya, benar. Itu nyiksa banget karena kita kok aku mau nangis. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nangisin aja. Nangisin aja. Iya. Karena kita Kita nggak shock tahu. juga loh. Iya, benar-benar. Karena kita nggak tahu yang mau kita kangenin siapa. Tuh akhirnya aku pengen berjuang. Aku pengen berjuang cari orang tua aku. Tapi dididik sama ibu aku yang ada di Palembang. Namanya kita anak, pasti kita anjir gue dijual, lo jahat banget. Itu Ya, pasti, Kak. pasti negatif. Tapi ibu kandung gue, maksudnya Ibu Yanti, iya, Ibu Yanti. Ibu Yanti yang kasih sejahat apapun orang Iya, tua. betul, orang. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama mereka dulu. Iya. Orang tua tetaplah orang tua. Odan harus berbakti sama orang tua. Kamu harus makasih kamu udah dikandung sama ibu kamu gitu. Jadi dari kecil dia yang selalu bimbing, dia yang selalu didik untuk aku tetap cari orang tua. Bukannya dia kayak udah lupain aja, mereka juga nggak mentingin lo. Tapi dia yang kayak mau sebaik apapun mama sama Odan, mama kandung Odan tetaplah mama kandung Odan. Betul. Iya. Wah, dulu itu orang tua angkat Odan itu pada saat Odan dijual emang bertatap langsung ini saya jual Ketemu nggak saya. sama Ketemu nggak sih sama orang tua? Ketemu langsung. Berarti orang tua Odan yang ngerawat Odan itu tahu dong muka ibunya. Tahu muka, cuman nggak Tapi nggak tahu kenal, nama. nggak tahu nama. Dari jadi sebenarnya tuh ada nota pembelian. Ada nota pembelian. Memang pada saat itu ibu angkat Odan itu emang mau beli, lagi mau nyari anak. Apa gitu? Enggak. Jadi yang dia ini memang datang terus kayak ada nota pembelian. Nih, saya- Nama dulu nama Odan itu bukan Yordan, sebelum diganti sama orang tua angkat. Maimunah bukan? Bukan ya. Oh, bukan. Cantik banget ya Maimunah ya. Ya ampun, pantesan kayak gini jadinya Maimunah. Namanya dulu itu di dalam nota itu ada Rosario Perdana dijual dengan harga 500.000, tanda tangan Sari. Sari. Nama ibu. Ibunya Ibu asli namanya Sari. Terus datengin ibu angkat Odan ke rumahnya. Datang jual lalu pergi. Ke rumahnya jual, Ke terus rumah ibu langsung. Odan kaget dong harusnya. Apa Kaget. nih? Terus kok mau langsung dibayar? Sempat ngobrol. Nggak tahu dulu ya. gitu. Odan nggak pernah nanya ke ibu angkat. Gini loh Kak, maaf banget ini ya. Kita itu nggak tahu. Aku bukan nggak percaya sama cerita dari orang tua angkat aku gitu kan. Tapi kita nggak tahu hal-hal yang bener-bener terjadi tuh kayak gimana. Iya, mungkin ada yang ditutupin buat Iya. perasaan. Iya. Karena orang tua angkat aku juga nggak mungkin bilang yang sejujurnya atau segala macam. Iya. Gitu dong. Iya. Karena aku nggak pernah tahu cerita yang jelasnya tuh kayak gimana. Sebenarnya. Tapi kalau cerita Dari orang tua. angkat ya seperti itu, datang jual terus pergi. Nggak pernah datang lagi. Nggak pernah datang lagi. Tapi selama ini pernah nggak ada orang datang gitu kayak mau Ngecek lo gitu nanyain lo. No, karena juga Odan baru mulai berani buat ngomong, berani ngungkapin baru umur Baru-baru kedua ini. 22 tahun ini. Jadi belum ada. Selama ini semua orang nggak tahu. Kalau ya aku ternyata maksudnya nggak tahu orang tua aku di mana. Selama ini nggak tahu orang. Barunya kemarin, dan untuk aku ngomong aku nggak punya orang tua dan pengen cari orang tua itu bukan hal yang gampang loh Kak. Sekali lagi. berat benar. Aku sakit hati banget loh. Aku ini ada hal yang lebih menyakitkan lagi. Kenapa? Teman-teman sendiri pada bilang, "Lu parah banget. Lu berani settingan bawa-bawa orang tua demi karir." Oh my Dibilang god. settingan. Dibilang settingan. Oh iya, dia bilang gitu. Ada padahal teman sendiri, Kak. Itu Siapa lebih mengecewakan. namanya? Luar biasa. Siapa? Itu bener-bener mengecewakan banget. Maksud gue, lo temen gue sendiri, Nggak itu kacau tuh dia. kok penilaian pemikirannya seperti itu? Oh Justru my god. Justru bagus lu udah mau open seperti ini. Iya benar. Dan itu nggak gampang sebenarnya. Iya. Agar orang tahu Iya. pribadi kita itu gimana. Iya. Tapi kalau aku nggak ngomong kayak gini, mau sampai kapanpun aku nggak Nggak bakal akan bisa ketemu. ketemu. Dengan ngomong sekarang juga belum tentu, Iya. belum Langsung. tahu kapan ketemunya. Coba guys, dicoba dibantu Odan ini. Siapa tahu benar, Siapa tahu ada yang nonton. keluarga. Share lah pakai video Di mana ini. di Palembang kan?
Di Palembang. Pada saat Nah, itu di mana? Jadi kemarin udah sempat diundang di beberapa podcast juga. Kemarin akhirnya dapat info tuh, alhamdulillah. Dapat info kalau terakhir Ibu Sari itu ada di Lubuk Linggau, masih di kota Sumatera bisa Selatan. tahu ya. Ibu Sari ya? Ibu Sari. Ibu namanya dan Sari. keluarga. Terakhir di kota Lubuk Linggau. Cuman dapat infonya itu doang sampai detik ini. Tapi lu nggak tahu di mana tepatnya di Lubuk Linggau. Gak tahu di mana sampai sekarang, belum tahu infonya segala macam itu, belum tahu. Mudah-mudahan. Tapi terakhir di mudah-mudahan Lubuk segera Linggau ketemu ya. Ada yang nonton, terus keluarga Ibu Sari, ada yang tahu ceritanya masalah dia pernah jual anak, ya kan dengan Ibu siapa Yanti. Bu Yanti, nih anaknya lagi nyariin Ibu Sari. Ya. Dan sorry nih, tapi gue nanya, kira-kira apa yang pengen lo sampein kalau yang lo ketemu? Buat siapa nih? Buat Ibu Ibu Sari. Atau si bapak kah atau? Itu pertanyaan dari semua orang. Kalau ketemu Benar. atau memang belum ketemu mau nyampein apa? Yang pertama aku mau nyampein, aku mau minta maaf kalau aku ada salah waktu itu. Aku nggak tahu dengan terciptanya aku itu oleh apa, aku nggak tahu. Sampai akhirnya Bu Sari mau ngelakuin hal itu. Aku minta maaf banget. Tapi ketahuilah, anak itu bukan kesalahan. Ya, Anak itu bukan kesalahan dan anak itu nggak ada yang salah, ya kan? betul. Ya kan, tapi ketahu dan buat Ibu Sari dimanapun ibu berada, entah masih ada atau bahkan I don't know, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Walaupun memang masih ada, semoga Allah cepat kasih jalan buat kita ketemu lagi. Dan aku nggak pernah benci loh, aku nggak pernah benci sama apa yang ibu lakukan dulu. Karena aku sampai detik ini berada di Jakarta punya banyak mimpi ya gara-gara pengen ketemu sama ibu. Mimpi aku ya cuman buat Biar dilihat. ibu, Ketemu. biar dilihat dan pengen ketemu. Terus juga kalau memang seumpama I don't know, aku nggak tahu Kak. Kalau memang bener-bener nggak ada, semoga Allah cepat kasih petunjuk Ya. dimanapun itu. Mungkin bisa jadi makanya Oden ada di radio vlog. Mungkin ini salah siapa satu tahu cara juga, salah ya satu kan? cara Allah untuk mempertemukan jalannya Oden ketemu sama Bu Sari, kan kita nggak tahu. Di podcast yang lain mungkin teman-teman yang kemarin udah podcast itu kesebar Ya videonya. kita sama-sama bantu lah. Ya, yang penting kita berusaha Iya. Yes. untuk jadi anak yang Biar berbakti dulu. terhadap orang tua. Benar. Bikinlah keluarga Oden di luar sana bangga Iya, dengan benar. karya-karyanya dia, dengan lagu-lagu coverannya dia, Iya. actingnya dia, prestasinya dia, dia Iya. jadi host, luar biasa. Terus juga Kak, ada yang mau aku sampaikan sedikit. Banyak banget yang bilang, Banyak juga boleh. oh, banyak juga boleh. Nah, Oh, sampai banyak banyak. juga boleh ya. Iya. Banyak banget yang bilang, lu nyampein kayak gini, emang keluarga lo yang udah ngerawat lo itu nggak sakit hati? Yes. Ini pertanyaan yang banyak Betul. banget. Lo mikir nggak sih keluarga yang udah ngurus lo udah selama ini gedein lo. nggak sakit hati? Enggak loh, aku kayak gini ya gara-gara orang tua angkat aku. Tapi lu Mereka yang bentuk. lu mau jadi lu nari, nyanyi segala macam acting gitu-gitu didukung sama orang tua angkat. Enggak. Lo sebenarnya nggak dukung. Sebenarnya nggak didukung. Oh. Mereka dukungnya lo ngapain? Karena aku orang daerah banget dulu, untuk jadi artis, untuk naik pesawat itu mah mana bisa. Maksudnya nggak usah mimpi deh lo ke Jakarta, nggak bakal bisa. Bahkan sampai detik ini pun orang tua aku, semua keluarga aku yang di Palembang belum ada yang naik pesawat dan ke Jakarta. Malah lo Baru aku loh. Oke. Baru aku yang ke Jakarta. Dulu mimpi aku cuma satu Kak, ke Jakarta doang. Karena aku berusaha terus akhirnya ketemu sama Mas Agung waktu itu di acara pencarian bakat 2017 di Palembang. Aku ikut ketemu sama Mas Agung, dibawa sama Mas Agung. Aku bukan cuma ke Jakarta, aku langsung ke 10 kota sekaligus. sama Mas Agung. Sama Mas Agung. Mas Agung baik banget ya. Mantap. Mas Agung untuk manajemen. Jadi dulu tuh cita-citanya cuma satu, ke Jakarta doang. Berarti awal mula lo itu ke Jakarta, keluar dari situ ketemu Mas Agung. Iya, dan itu pun aku ninggalin kuliah. Oh ya Mas Agung Oh, itu lagi kuliah. Waktu itu tapi sempat nggak kuliah. lanjut kuliah. Nggak lanjut. Tapi Karena Mengejar mimpi ya. mengejar mimpi yang akhirnya apa-apa. benar-benar dikejar mimpinya. Yang penting lu tekunin mimpi lu itu. Oh Mas Agung itu kalau ada yang nanya kan nggak tahu. Mas Agung itu manajer Dari manajemen Mas Agung itu Bentuk manajemen. Banyak artisnya tuh yang kalian pengen undang ke sini juga. Iya. Haiko tuh. Haiko, Banyak lah ya. Adjun. Stephen William, William. Yasmin Ever, Yes. Aurora Ribeiro. Banyak banget artisnya, artisnya, banyak termasuk banget. dia ini.
banyak banget artisnya terkenal semua, banyak banget. Bener. Hebat Mas Agung. Gitu Kak, akhirnya dibawa ke 10 kota sekaligus. Ya tuh awal kenal Mas Agung, kerja dulu, dibentuk jadi asisten, nemenin dulu, nemenin Kak Ajun, nemenin Kak Adit, ya ketemu sama Jenglot. Iya. Seneng banget yang di belakang. Iya bener-bener lucu deh. Akhirnya kerja dulu jadi asisten. Dulu mah ngerasa kayak gue udah cakep banget. Jadi Gue udah asisten cantik udah banget. seneng gitu ya? Oke. Ketemu artis. Ya Siapa sih yang nggak Allah. seneng ya? Reza Rahardian segala macem gitu kan. Setiap artis diajak foto. Dulu mah 1 tahun aku bener-bener kerja kayak oke deh gue kerja dulu, gue belajar dulu gimana dunia entertain segala macem. Ya aku juga nggak ada tabungan, harus ngumpulin duit dulu gitu kan buat di Jakarta cari duit nggak gampang, Iya. gitu kan. Akhirnya ngumpulin duit dulu kerja jadi asisten artis, tapi tetap doa ya Allah kapan ya setiap syuting, setiap lihat orang di panggung, pasti dalam hati tuh pasti nanti aku kayak gitu, pasti nanti aku bisa kayak gitu. Aku anaknya kayak gitu loh. Bagus, lu punya mimpi, lu punya tujuan. Misalnya nih ada yang di TV, ada yang di atas panggung, aku pasti ya Allah nanti pasti maunya kayak gitu. Fokus ya lu ya. Iya. Mimpi lu ya. Fokus dan terus doa, terus usaha dan memperbaiki diri. Terus lu dari asisten terus lanjut kemana? Jadi asisten, akhirnya di 2018 nemenin workshop, salah satu talentnya bentuk, dilihat sama director. Aku nggak tahu katanya aku unik dan segala macam karena aku belum sadar diri aku kayak gimana dulu. Aku ngerasa aku ya orang jelek aja gitu, orang jelek yang cuma percaya diri, yang cuma ya gini aja. Maksudnya yang berani tampil aja. Terus akhirnya dia bilang sama si telco kan, kalau iklan ada telkonya, dia bilang itu yang nemenin yang pakai kacamata yang rambutnya mangkok itu boleh diikutin juga Dari nggak dulu sih? kayak gini rambut. Jadi style kayak gini dari dulu nih? Dari 2018 semenjak iklan pertama. Membawa hoki ya? Semenjak awalnya juga nggak cuma dinaikin biasa. Gara-gara pas nemenin iklan kebetulan rambut diturunin, akhirnya direktur suruh buat ikut juga. Tapi karena aku statusnya kerja, nggak boleh ngelupain Mas Agung dong. Yes. Kayaknya izin dulu sama Mas Agung, boleh nggak ikutan Boleh, workshop juga? Ya alhamdulillah boleh. Pas pengumuman Kepilih. lock. Alhamdulillah. Pas pertama iklan pengumuman, langsung ya? iklan. Alhamdulillah pas pertama dapet itu iklan, boleh sebutin nggak sih? Boleh, sebutin. Pertama itu dapat iklan McD. Wow. Syuting 2 hari, pas ditayangin cuma pegang payung doang segini. Tapi sesuatu ya? Tapi sesuatu. Iya, Wah, iya. kok bisa ya orang kayak gue masuk iklan dulu mah nggak ngerti. Dulunya orang iklan mah yang cantik-cantik, cakep-cakep segala macam. Ternyata Karakter juga. yang unik Lu kan juga unik. bisa. Sampai Lo akhirnya Kak, gantengnya di lain hal, memang Iya. ganteng ya, unik gitu kan. ganteng unik dan I'm so specially people gitu kan. Iya. Tapi ini ya, apa beruntung lah dan ini ya. Iya. Nggak disangka-sangka yang tadinya mimpinya pengen ke Jakarta. Karena Bisa gigi ke- sih. Iya, Gigi akhirnya dan optimismenya tinggi dan itu bagus. kita nggak ada yang pernah tahu jalan orang kayak Benar. gimana. Iya. Siapa tahu abis ini udah dapat stripping, Amin. terus makin dikenal. Amin, Bu Sari, amin. ternyata keluarganya ada yang nonton. Iya. Amin, amin. Rezekinya makin lancar, Benar. bisa membuktikan kepada orang-orang di kampung sana Amin, amin, Allahumma bahwa amin. gua orang sukses. Iya. Udah tuh Kak dari iklan McD, alhamdulillah. Ada aja terus. Alhamdulillah. Oh my god, aku nggak pernah nyangka kok bisa ya. Terakhir itu yang aku ada di papan-papan, apa tuh namanya? Billboard. Apa tuh? Billboard. Billboard. Iya. Wow, aku ada di billboard itu Apa kayak itu iklan apa tuh? Tokopedia. Oh, iya. Tokopedia. Familiar ya? Iya benar. Ada di Kayak pernah Tokopedia lihat gitu. Di papan-papan yang gede itu kayak ya Allah kok bisa Kok ada gitu, di kok situ ya? bisa gitu. Itu bayarannya fantastis kan, 70 miliar Alhamdulillah, katanya. nggak sampai sih, Oh, nggak iya. sampai sih 70 miliar. 70 miliar. Langsung Bu Sari nelfon. Langsung tuh. Udah tuh Kak, bangga banget sampai di tahap itu. Nah, udah dari makin banyak iklan, makin banyak bentrok sama pekerjaan. Akhirnya yang namanya hidup itu pilihan. Akhirnya Mas Agung kasih pilihan mau jadi talent Apa jadi atau belakang karyawan layar ya? atau belakang layar. Akhirnya Nggak nyangka Allah kasih jalannya cepat juga. Akhirnya aku pilih buat fokus jadi talent. Oke, mulai dari saat itu jadi talent terus ya. Mulai saat itu Ya. fokus jadi talent. yakin gue bisa makin banyak lagi kerjaannya benar. Amin ya Allah. Karena juga Amin. tujuannya juga baik kan? Tujuannya baik, ya kan dipertahankan itu tujuan Amin, istiqomah amin. dengan tujuannya, ya kan jangan Amin. tergoda tiba-tiba star syndrome. Iya, Itu iya. tuh yang biasanya meredupkan kebintangan, Karisma. seseorang. Betul. Hilang karena udah baru naik sedikit langsung dia star syndrome, sombong.
Kalau niat lu baik kan siapa tahu rezeki lu makin lancar. Amin. Ya nikmatin prosesnya. Amin. Keren nih. Iya. Gua thank you banget lu udah Salut mau- sih gua sama lu sih. Iya, thank you dia udah mau main kesini juga. Iya makanya. Susah loh waktunya dia. Heeh. Oke, terakhir nih gue mau nanya sama lo, tips dari lo nih biar bisa kayak lo lah, tough apa namanya, survive yang tadinya nggak mikir bakal bisa ini bisa itu. Tips dari lo gimana caranya Atau biar tips orang buat teman-teman lo Iya, di luar. yang Di kampung- kayak kampung- di teman-teman lo kampung di kampung sana. Biar bisa keluar. kayak lo lah. Ibaratnya kan lo kayak get out of the zone kan. Yes. Kan lo emang comfort zone-nya selama ini di kampus segala macam, tiba-tiba lo udah di Jakarta sampai udah jam di billboard. Gimana caranya? Kayak gitu dong. caranya. Kasih dong. Apa harus ngapain? Harus semangat terus. Tapi kalau untuk kasih tips yang kayak gitu mungkin bisa, tapi kita masih tahap belajar ya. Kalau Yes. dan juga masih belajar lah sampai sekarang itu kan. Yang pasti kalau kita pengen bisa jadi something dari yang tadinya apa nothing ya. Nothing terus jadi something. Wih, so Inggris. Ya lucu deh. Itulah pertama harus balik lagi. Pertama kita harus punya tujuan dalam hidup. Yes. Betul. Itu dulu sih. Bener ya sih? Iya, iya, Bener kan? bener. Kita harus punya tujuan dulu dalam hidup. Tujuan kita apa? Kalau tujuan hidup kita udah jelas mau apa, pasti semuanya ngikut. Oke, benar. Tujuan harus jelas. Nah, kalau kita udah punya tujuan jelas, kita percaya diri. Kita percaya diri sama kemampuan kita dan terus kayak jangan sombong, jangan pernah ngerasa aduh gue bukan apa-apa gitu. Iya, Kita bisa jadi apa-apa nantinya. Kita bisa kok jadi apa-apa nantinya, tapi kita harus lewatin proses dulu. Karena hidup itu proses ya. Iya, ayo dong buat teman-teman yang masih di daerah semua orang bisa buat jadi apapun yang mereka mau, asal mereka mau berusaha. Ya. Asal mereka mau berproses. Asal mereka mau jalani apa tujuannya ke sana. Yes. Itu loh Kak. Jadi percaya diri, belajar. Jangan sombong. Ya. Yang Jangan sombong, patah semangat ya yang pasti patah ya. semangat. Ya, tetap nah itu yakin. buat teman-teman yang belum ke Jakarta nih. Iya. Kalau udah di Jakarta beda lagi. Panjang ya. Kalau udah di Jakarta beda lagi. Kalau udah di Jakarta balik lagi ke niatnya harus jelas. Karena godaan makin ketat. Betul. Godaan Besar. makin wow Iya, banget. Tiba-tiba. Harus sesuai tujuan lagi, harus niat, terus harus jaga diri baik-baik, harus terus belajar, harus terus berusaha, hemat, Nah, benar. Metropolitan. hemat, jangan sombong, jangan minder. Maksudnya jangan minder kalau orang pakai ini, Iya, jangan. benar. Tetap aja jadi diri kita usah sendiri. ngikut-ngikut lah. Iya, nggak usah ngikut-ngikut. Boleh ngikut-ngikut tapi dengan cara kita sendiri. Yes. Iya. Dia bagus pakai baju itu segala macam. Gue juga bisa kok bagus pakai gitu, nggak apa-apa, nggak bermerek tapi kelihatan bagus kok. Iya. Iya, setuju. Gitu loh Kak, kita Perlu bisa banget juga ya. kayak gitu tapi dengan cara kita sendiri. Benar. Terus juga kalau di entertainnya sendiri, menurut aku buat teman-teman yang pada nanya, kok Odan bisa sih temennya artis, di repost artis segala macem. Ya kita harus baik sama orang. Nah. Iya. Karena apa yang kita Baik ya. tuai itu yang kita tanam, bener nggak sih? Keren. Bener kan? Setuju. Gitu kan. Jadi semuanya itu pasti balik lagi ke kita. Kebalik ya? Oh Apa yang kebalik kita ya? tanam, itu kita Oh apa yang kita tanam? Ngantuk kayaknya. Iya. Itu. Setuju. Luar Jadi biasa. apa yang kita lakukan itu pasti ada, Ada bumerangnya hasilnya, buat betul. kita sendiri. Terus juga kok bisa kakak jadi talentnya itu aja, karena entertain itu nggak sekejam apa yang kalian bayangkan, kecuali kalau kita sadar diri. Karena menurut aku nih ya kak, semuanya ada pasarnya. Kalau lo mau ganteng, ya lo harus Iya. perbaiki diri lo supaya cakep banget. Betul banget. Kalau lo mau cantik, ya lo harus ngerawat diri lo biar cantik. Dan setelah aku tahu ternyata aku unik, ya aku harus menjaga keunikan Jadi aku juga. jadi lo bukan cantik, Bukan cantik, bukan ganteng. Tapi So I'm unique people. oh dan wow. Wow. Sampai punya pempek. Sampai punya pempek wow loh. Wow. Karena mau jadi bisnis woman kan? Bisnis unik. Oh, bisnis unik. Iya, iya. Nah, thank you banget Bisnis udah unik. hadir ke sini, Thank you, udah Dan. sharing-sharing pengalaman. Semoga Semakin sukses. dilancarkan jalan dan cita-citanya. Amin. Kayak lagu ya, semoga dilancarkan. Makasih banyak. Sehat-sehat. Bukan Murim gak sih? Oh iya. Oh sama ya. Oh iya. Iya, makanya kecelakaan. Oke, makasih banyak ya Kak Thank udah you. main ke vlognya Radio Vlog. Makasih banyak, semoga semua teman-teman yang lagi nonton ini bisa mendapatkan ilmu dan pelajarannya semuanya, dan semoga kalian berdua cepat bertemu sama jodohnya. Amin. Jodohnya. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, thank you, jangan lupa di subscribe, di Ya, like, di share dan di komen. ya di share nih video ini yang banyak. Di share sebanyak-banyaknya. Terus Buat Odan komen nih. kalau misalnya ada clue mengenai ibunya Keluarganya Ojan. dan biar ketemu dan cepet ketemu dengan keluarganya. Makanya di share video ini sebanyak-banyaknya biar semakin
cepat dia ketemu. Cepat ketemu sama gua. Iya, kalau kalian suka nggak suka kalian dislike aja videonya. Jangan. Jangan. Nilai. Jangan di-like maksudnya. Oke, sampai ketemu lagi sama kita. Radio Vlog out. Thumbnail, foto-foto. Yang unik. Gimana ya ini? Gak apa, lihat ke sana aja. Nanti di Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Thank you. sip. So cantik kok dan dia. Tadi aku lihat kamera nggak kak?